Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Gibran masih belum aman, bisa batal jadi cawapres. Wah, makin seru nih. Saya itu orang yang gak terlalu ingin campur ke politik ya, tapi kali ini saya mesti bersuara karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah gak benar. Seharusnya KPU dalam menyikapi putusan MK kemarin itu seperti apa, Bu? Kalau saya lebih percaya gini, saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau kita lihat kan banyak kejanggalan. Itu saya nggak usah uraikan kejanggalannya apa. Tidak mungkin 16% mendatangi MK untuk mempertanyakan itu. Jadi sekali lagi tolong kalau untuk detailnya tanyakan, tapi ini dari kita yang nggak ngerti hukumnya hati nurani aja. Ada yang benar nggak? Dan dari segi logika dan penerapan yang wajar, yang sehat, tidak bisa dibantah bahwa putusan 90 ini tentu berkait langsung, bukan hanya tidak langsung dengan pencapresan dan pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Karena itu sudah sangat terang benderang bahwa ada pelanggaran kode etik dan konsekuensi bahwa tidak sahnya putusan itu. Konsekuensi lanjutnya, secara logika hukum tata negara, maka tidak bisa putusan 90 itu dijadikan dasar untuk Gibran memenuhi syarat karena putusannya sendiri tidak sah. Dan karena itu kalau tetap dipaksakan, pada gilirannya ini bisa membuat pencalonan Gibran juga menjadi tidak memenuhi syarat. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan dilaporkan oleh beberapa pihak karena diduga terlibat dalam pelanggaran etik terkait putusan MK nomor 90 PUU 21/2023 terkait syarat usia capres-cawapres. Nah, masalahnya, apakah jika nanti memang ditemukan pelanggaran, putusan tersebut bisa dianulir dan Gibran batal jadi cawapres? Sebelumnya, beberapa pihak memohon agar putusan MK ini dapat membatalkan putusan tersebut karena diduga sengaja untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Banyak yang sudah memberikan penjelasan bahwa putusan itu layak dibatalkan karena cacat etik dalam proses penyusunannya. Ya, memang ada potensi putusan itu dicabut jika memang bermasalah. Tapi kita tahu sendirilah apakah mungkin ini bisa terjadi. Lagi pula, planning untuk memuluskan langkah Gibran melalui manuver MK bukan perkara mudah. Banyak intrik, drama, tekanan, ongkos politik dan resikonya sangat besar. Kelompok 11 sudah sampai sejauh ini mengobrak-abrik konstitusi demi memuluskan ambisinya. Kalau batal, sama saja bohong. Sehingga sampai saat ini belum jelas apakah laporan itu akan disetujui atau tidak. Para pemohon diminta menyertakan keterangan ahli yang paling baik untuk dapat mendukung laporannya. Tidak bisa dijawab secara tegas apakah norma yang ada memberi ruang pembatalan putusan MK berdasarkan putusan etik. Seperti yang tadi saya katakan, bisa sih bisa, tapi apakah mungkin? Gibran sudah sampai sejauh ini loh. Kalau batal, wah ini luar biasa sekali. Nama Gibran rusak, nama keluarga Jokowi rusak dan gagal total pula. Apakah ini mungkin? Lagi pula anggota MK dilantik oleh ketua MK yang notabene adalah orang yang diduga menjadi dalang di balik putusan yang meloloskan Gibran. Banyak orang hanya bisa mengelus dada dan tertawa lemah melihat kondisi saat ini. Sebagian mengharapkan keajaiban, saya malah tidak yakin. Hehehe. Keajaiban memang sedang terjadi terutama bagi Gibran. Dengan proses cepat bisa langsung jadi cawapres. Tapi keajaiban agar putusan MK dianulir ini sepertinya sulit bahkan tidak mungkin. Keajaiban hanya berpihak pada kelompok sebelah, mana mungkin berharap mereka menghancurkan keajaiban itu. Betul? Kalau menurut saya, sudahlah jangan terlalu berharap. Ketika MK menggolkan putusan nomor 90 itu sudah jadi pertanda jelas kalau ada yang tidak beres dengan MK. Masalahnya ada di diri mereka dan mereka pula yang disuruh mengatasi masalah itu. Kapan selesainya?
Mau dituntut 1000 kali juga rasanya percuma. Jadi lawakan politik saja. Berita soal putusan MK yang dinilai menjauhkan penguatan demokrasi. Juga ada komentar dari BRIN mengenai putusan MK mengenai syarat usia minimal capres dan cawapres yang dinilai sebagai upaya melegalkan politik dinasti. Berita lain menyebut bahwa putusan MK tidak adil dan diskriminatif. Juga dianggap akan membuat pemilu kali ini tidak sehat. Keraguan juga disampaikan pada berita yang lain bahwa putusan MK dianggap belum tentu menghasilkan calon pemimpin muda berkualitas. Juga dianggap sebagai bukti gagalnya pengkaderan generasi muda yang membuat masa depan politik menjadi suram. Kelak, keraguan pada berita yang terakhir mungkin dapat mengulang kondisi pemerintahan daerah di mana saya berada. Selama 20 tahun, sosok bupati hanya berada di bawah kekuasaan 2 keluarga dengan proses rolling melibatkan 2 pasang suami istri yang bergantian menjadi bupati. Mungkin dalam internal partai dianggap belum ada kader muda yang bisa dilahirkan selama 20 tahun ini, sehingga jagoan-jagoan tua yang diajukan agar dipilih oleh masyarakat. Atau bisa juga masyarakat kadung nyaman atau malah nggak berani memilih calon lain karena berada di daerah yang dikuasai sangat dominan oleh partai tertentu. Memang tak pernah ada cerita soal putusan MK karena hanya melibatkan daerah setingkat kabupaten atau kota madya, sehingga paman yang baik hati tak perlu sampai turun tangan, tapi gambaran soal fakta buruknya kaderisasi kepemimpinan akan membuat masa depan politik nasional menjadi semakin suram. Apalagi ditambah upaya melegalkan segala cara hingga mengubah aturan yang jelas terlihat sebagai upaya bantuan orang dalam agar sosok yang ingin diusung bisa maju alias mencalonkan diri. Remuk sudah harapan melihat perbaikan kualitas demokrasi dan cara berpolitik yang dapat membuat kemajuan di negeri ini terhambat lagi, bahkan mundur selama puluhan tahun. Ya, apa yang bisa dihasilkan dan diharapkan dari sistem demokrasi seperti ini? Ya, setidaknya kalau mau menurunkan batas usia capres-cawapres, tolonglah jangan kentara banget, biar nggak terkesan kentir. Fakta politik yang menyatakan Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo memang sudah terjadi, apalagi sudah didaftarkan secara resmi ke KPU. Putra sulung Presiden Jokowi itu di luar dugaan benar-benar menjadi cawapres Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik PDI Perjuangan. Langkah politik Gibran ini penuh kontroversi antara yang pro dan kontra. Jalan bagi Gibran dianggap sengaja dibuat oleh sang paman yang merupakan Ketua Umum Mahkamah Konstitusi atau MK. Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan dilaporkan oleh beberapa pihak karena diduga terlibat dalam pelanggaran etik terkait putusan MK nomor 90 PUU 21/2023 terkait syarat usia capres-cawapres. Nah, masalahnya, apakah jika nanti memang ditemukan pelanggaran, putusan tersebut bisa dianulir dan Gibran batal jadi cawapres? Sebelumnya, beberapa pihak memohon agar putusan MK ini dapat membatalkan putusan tersebut karena diduga sengaja untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Banyak yang sudah memberikan penjelasan bahwa putusan itu layak dibatalkan karena cacat etik dalam proses penyusunannya. Ya, memang ada potensi putusan itu dicabut jika memang bermasalah. Tapi kita tahu sendirilah apakah mungkin ini bisa terjadi. Lagi pula, planning untuk memuluskan langkah Gibran melalui manuver MK bukan perkara mudah. Banyak intrik, drama, tekanan, ongkos politik dan resikonya sangat besar. Kelompok sebelah sudah sampai sejauh ini mengobrak-abrik konstitusi demi memuluskan ambisinya. Kalau batal, sama saja bohong. Sehingga sampai saat ini belum jelas apakah laporan itu akan disetujui atau tidak. Para pemohon diminta menyertakan keterangan ahli yang paling baik untuk dapat mendukung laporannya. Tidak bisa dijawab secara tegas apakah norma yang ada memberi ruang pembatalan putusan MK berdasarkan putusan etik. Seperti yang tadi saya katakan, bisa sih bisa, tapi apakah mungkin? Gibran sudah sampai sejauh ini loh. Kalau batal, wah ini luar biasa sekali. Nama Gibran rusak, nama keluarga Jokowi rusak dan gagal total pula. Apakah ini mungkin? Lagi pula anggota MK dilantik oleh Ketua MK yang notabene adalah orang yang diduga menjadi dalang di balik putusan yang meloloskan Gibran. Banyak orang hanya bisa mengelus dada dan tertawa lemah melihat kondisi saat ini. Sebagian mengharapkan keajaiban, saya malah tidak yakin. Keajaiban memang sedang terjadi terutama bagi Gibran. Dengan proses cepat bisa langsung jadi cawapres. Tapi keajaiban agar putusan MK dianulir ini sepertinya sulit bahkan tidak mungkin. Keajaiban hanya berpihak pada kelompok sebelah, mana mungkin berharap mereka menghancurkan keajaiban itu.
Betul? Kalau menurut saya, sudahlah jangan terlalu berharap. Ketika MK menggolkan putusan nomor 90 itu sudah jadi pertanda jelas kalau ada yang tidak beres dengan MK. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Ratu, saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Dan beliau punya rekam jejak, tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.